Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli di Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Atau teman-teman yang tinggalnya jauh di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store. Kalian cari judul bukunya, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Buat kalian yang nggak tahu cara kirim email, ini aku kasih tahu caranya. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Nah, itu tadi ya caranya, insya Allah bisa. Gampang kan? Buat kalian yang mau punya tasbih cantik seperti ini kayak punya aku, kalian bisa klik linknya di deskripsi box, insya Allah awet ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Tolong namaku disamarin ya, sebut aja aku Sari. Jadi Sari ini nama samaran ya teman-teman. Saya mau testimoni keajaiban sholawat Mbak. Bingung sebenarnya mau mulai cerita dari mana. Saya seorang IRT dengan 4 orang anak. Suamiku kerja di BUMN. Jika tidak terjerat riba, gaji suami termasuk besar. Saya terjebak riba Mbak Mel. Sampai-sampai saya harus menghabiskan tabungan orang tua saya secara diam-diam untuk gali lubang tutup lubang. Karena ATM orang tua saya yang pegang. Awalnya saya memakai tabungan orang tua, niatnya cuma pinjam, nanti saya kembalikan jika ada uang lebih. Tapi karena sudah tidak terkendali dengan bunga yang terus bertambah, akhirnya tabungan orang tua saya ludes Mbak. Saya sudah tidak kuat menutupi. Saya akui ke ibu saya semuanya. Alhamdulillah saya punya ibu yang sangat luar biasa hatinya, selalu memaafkan saya. Saya juga minta maaf ke suami, walaupun suami sempat mendiamkan selama beberapa hari. Tapi akhirnya beliau mau memaafkan asal janji untuk tidak bermain riba lagi. Tapi posisinya sekarang ayah saya tidak tahu jika tabungan beliau habis. Masih ditutupi karena saya takut jika beliau tahu berimbas ke kesehatan beliau yang sudah punya riwayat sakit jantung. Ibu saya baik banget menutupi hal ini sembari kami menjual rumah kos-kosan milik orang tua. Jika terjual, maka uangnya bisa menutupi uang ayah saya yang terpakai. Kata ibu saya, uang ibu nggak usah diganti karena ibu ikhlas. Alasan ibu saya kalau ayah menjual rumah karena udah capek ngurusin dan uangnya mau dikasih ke saya, disuruh bangun rumah. Sampai saat ini masih usaha menjual. Saya mulai benahi diri, benerin sholat, banyakin zikir, duha, tahajud, rawatib, sholat tobat dan hajat, sholawat munjiat, adrikni, dan sholawat Jibril terus saya dawamkan, ditambah lagi zikir-zikir yang lain. Tiap malam saya selalu usahakan untuk tahajud. Sayang sekali rasanya jika satu malam terlewat. Ini udah kali kedua kejadian saya terjebak riba. Tapi entah kenapa kali ini saya jauh merasa sangat tenang, dan orang-orang yang saya punya hutang itu sangat baik dan mau ngasih waktu buat saya. Ada yang saya janjikan baru bisa saya bayar tahun depan, beliau pun menerima. Tapi ada juga cicilan saya ke teman saya yang harus setor tiap bulan, gak bisa minta waktu. Singkat cerita, uang simpanan saya bulan ini makin menipis. Sementara seminggu lagi harus bayar cicilan ke teman saya sebesar 1,7 juta. Belum lagi bayar listrik dan air sekitar 1 jutaan. Sementara pegangan saya sisa 2,5 juta. Belum lagi untuk kehidupan sehari-hari dan beli buku buat anak saya masuk sekolah. Suami tidak tahu keadaannya. Dia mengira saya ada tabungan karena semua gaji dan bonus beliau saya pegang semua.
Dan semua sudah habis untuk gali lubang tutup lubang. Pikiran-pikiran jahat mulai menghantui saya lagi. Saya sempat berpikir buat pinjam lagi ATM ayah saya, buat dipinjam lagi uangnya untuk menutupi ini. Tapi saya langsung istighfar, saya berdoa dan bilang sama Allah, ya Allah, hamba tidak ingin berbuat zalim lagi. Hamba ingin bertobat, bahkan ingin mengganti uang orang tua hamba. Hamba mohon ya Allah, berikan pertolongan dalam hijrah hamba. Berikan hamba uang di hari Jumat untuk menutupi semuanya. Saya sholawat lagi sebanyak-banyaknya, tapi nggak bisa sholat karena sedang haid. Saya sholawat adrik nih sampai 1000, munjiatnya 100 sampai 200, sisanya sholawat Jibril. Jam 3 subuh saya bangun lagi buat istighfar sampai subuh, dan subuhnya saya sedekah subuh walau cuma sedikit, tapi saya usahakan istiqomah. Qadarullah, tadi malam saya sakit mbak, kaki saya nyeri banget sampai saya nggak bisa tidur. Saya sholawatan dari malam sampai subuh sambil jerit kesakitan. Paginya saya dan suami ke dokter, tidak terpikir lagi soal uang yang harus saya setorkan minggu depan, dan listrik dan air yang harusnya saya bayarkan berapa hari ke depan. Bahkan suami pun rencananya mau ngajak saya belanja peralatan tulis buat anak-anak, padahal uangnya minus. Karena sibuk dengan sakit saya juga jadi lupa soal uang. Padahal besok pun saya harus ada yang saya bayar. Mau gak mau saya harus pinjam ATM lagi sama ayah saya. Tapi saya dalam hati terus meyakini kalau Allah akan kasih uang ke saya. Entah dari mana itu, saya terus yakini. Siangnya saat saya lagi kesakitan, suami nyeletuk, bentar lagi sembuh. Terus saya bilang, tahu dari mana orang yang sakit banget gini? Terus kata suami, tuh lihat aja notif banking. Saya kaget. Jadwal gajian masih lama dan suami nggak ada bayangan dapat uang. Setelah saya cek, suami transfer sebesar 3,5 juta, merinding Bamel. Bapak-bapak tahu aja ya, obat kita tuh mak duit ya, Masya Allah. Lucu jadinya. Setelah saya cek, suami transfer sebesar 3,5 juta, merinding Bamel. Saya ragu dan sholawat awalnya, tapi ternyata itu nyata. Mungkin selama ini saya nggak dapat keajaiban, padahal sudah melakukan berbagai macam jalur langit karena satu, ragu. Saya langsung terharu Mbak Mel, padahal uang yang mau saya pinjam diam-diam dari ATM ayah itu cuma 2,5, tapi Allah kasih 3,5 juta. Ya Allah Mbak, untung Allah masih jaga saya. Saya selalu berdoa agar Allah kasih pertolongan dalam hijrah saya. Saya dikasih sakit Mbak Mel, sakit yang luar biasa sampai nggak bisa jalan karena biar saya nggak bisa ke rumah orang tua saya buat ambil ATM ayah saya secara diam-diam. Mungkin kalau saya cuma sakit panas biasa, saya paksain ke rumah orang tua. Memang benar sholawat dan sholat itu mencegah kita dari perbuatan buruk. Saya sampai malu sama Allah Mbak, karena saya banyak dosa tapi minta ditolong sama Allah. Apakah Allah terima tobat saya? Terima dong ya. Doain Mbak Mer rumah orang tua cepat terjual, saya bisa menutupi uang ayah yang terpakai. Saya akan gempur lagi jalur langitnya, dan saya tidak akan pernah ragu lagi sama doa-doa saya, karena keraguan salah satu yang bikin doa terhambat. Sebelum ini pun banyak keajaiban yang saya dapatkan. Ibaratnya saya tiap bulan itu bingung dan takut menghadapi saat jatuh tempo, tapi ada aja Allah kasih jalannya. Sekian testimoni dari saya. Insya Allah saya testimoni lagi nanti jika rumah saya terjual Mbak, atau saya dikasih jalan-jalan lain untuk mengganti uang orang tua saya, yang penting kelar di jalur langitnya. Makasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel keluarga selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lumayan panjang ya, dan seru ya teman-teman, seru bacanya ya, karena dahsyat banget ya. Jadi mbaknya ini, Mbak, ini kalau anak-anak disebutnya anak nakal nih ya, pakai ATM orang tua, udah gitu udah niat lagi diam-diam mau ngambil ATM orang tua. Jangan atuh Mbak ya, jangan, nanti nauzubillah kita punya anak hari tua kita begitu juga, nauzubillah, jangan sampai ya teman-teman. Semangat terus sholawatan Mbak, insya Allah mbaknya utangnya segera lunas ya. Memang benar, keraguan-raguan itu yang bikin kita tertunda. Pertolongan udah datang, udah di depan pintu, cuman pintunya terkunci sama keraguan-raguan kita sendiri, sama pikiran negatif kita sendiri. Kita pikirannya suuzon sama Allah. Mungkin nggak ya? Apa iya? Apa mungkin? Apa bisa? Kayaknya nggak mungkin. Ya udah, itulah yang terjadi. Karena Allah mengikuti, ingat selalu Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, maka itulah yang terjadi. Aku yakin Allah pasti nolong. Gimana caranya ya nggak tahu, itu kan urusan Allah. Urusan aku mah gimana caranya hari ini terkejar 1000 munjiat.
hari ini terkejar baca sholawat ini sholawat itu gitu loh teman-teman ya. Mbak kalau boleh kasih saran, baca munjiat sehari 1000 ya, bukan sholawat yang lain gak bagus, udah 1000 munjiat, coba deh istiqomahin. Tapi bacanya kalau misalnya kalau bisa sih ya, kalau mau cepat ya sekali duduk, tapi kalau nggak kuat ya jangan sekali duduk. Sekali duduknya tuh gini, sekali sholat subuh misalnya dapat 200, nanti sholat duha dapat 300, udah 500, nanti sholat zuhur dapat lagi 200, udah 700, sholat asar 200, udah 900, sholat maghrib bisa baca 100, udah 1000. Nanti setelah maghrib kamu bisa baca salawat yang lain, misalnya salawat adrik nih yang kamu bacakan, atau salawat Jibril dan lain-lain. Cobain deh ya, itu dahsyat banget. Tapi ingat, sabar, jangan ngejar hasil. Ketika pikiran kita udah mulai gimana nih, ingat selalu, ini yang selalu aku pakai kalimat ini, hari ini akan berlalu gitu loh. Misalnya ada jatuh tempo nanti 10 hari lagi, udah pusing kan kita? Enggak, misalnya 10 hari lagi tanggal 20 misalnya ya, tanggal 20 itu nanti akan tiba dan akan berlalu, dan semuanya akan baik-baik aja, beneran kok. Yang penting kita serahin semuanya sama Allah, pasrahin. Jangan coba-coba nambah jangan coba-coba nambah riba baru, jangan coba-coba nambah masalah. Seperti kasusnya Mbak nih, nanti kalau terjadi lagi jatuh tempo, jangan coba-coba berpikiran untuk pinjam uang orang tua, apalagi secara diam-diam, jangan. Yakin pasti ada pertolongan. Kemarin-kemarin aja ada pertolongan kok, iya. Dan amalan-amalan Mbak yang banyak itulah ya, dari mulai tahajud, rawatib ya, baca ini, baca itu, banyak itulah yang salah satu yang menjadi penolong Mbak. Sampai kaki Mbak sakit. Udah kakinya sakit, dibikin sakit sama Allah, tapi nggak marah, nggak komplain, tuh keren banget loh. Karena banyak orang yang mikir gini, aku udah baca sholawat banyak, udah ini, udah itu, bukannya ditolong, dikasih duit, dilunasin hutang, kok malah dibikin sakit. Padahal itu pertolongan. Cuman kadang kita terlalu fokus sama hasil, ketika ada pertolongan itu kita nggak nganggep. Masya Allah, dibikin sakit sampai akhirnya nggak bisa ke rumah orang tua ya Mbak ya, dan akhirnya terlindungi dari perbuatan yang buruk, dan Masya Allah datang pertolongan Allah. Allah tuh baik banget. Makanya ketika kamu baca sholawat, pertolongan itu belum datang, malah rasanya kayak ujian yang datang bertubi-tubi, sabar. Itu bukan ujian bertubi-tubi, itu pertolongan. Cuma memang pertolongan kadang tidak selalu sesuai dengan yang kita mau. Karena Allah yang lebih tahu, Allah tuh yang lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Jadi kita ikutin aja maunya Allah. Allah tidak akan pernah mencelakai kita. Adanya amalan salawat ini adalah salah satu cintanya Allah sama kita teman-teman. Salah satu kebaikannya Allah, adanya amalan salawat. Coba kalau nggak ada yang namanya amalan salawat, aduh susah banget loh. Kita nih kerjaannya nambah dosa mulu, tapi dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad terhapus 10 dosa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, udah 30 dosa barusan kehapus. Iya, Masya Allah banget, mudah banget mendapatkan rahmatnya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 5 kali salawat Jibril yang barusan aku baca, udah dapat 50 rahmatnya Allah, 50 dosa terhapus. Makanya rugi banget setiap detik waktu yang berlalu tidak kita pakai untuk bersolawat. Jadi makanya mau sambil nonton TV, mau sambil nonton YouTube, mau sambil nonton TikTok, mau sambil masak, jangan lepas dari baca sholawat. Minim-minim yang paling gampang, Shallallahu ala Muhammad. Nggak dihitung nggak apa-apa, nanti ngitungnya pas sambil duduk aja, pas sambil sholat aja. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Sari lancar rizkinya, dimudahkan segala urusannya sama Allah, lunas utangnya, cepat laku rumahnya, insya Allah Mbak ya, semangat ya. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga doa-doa kalian segera dijabah, rizki kalian barokah, lancar, yang pada dagangannya rame, lancar, laris, manis. Dan buat teman-teman yang punya utang-utangnya segera lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.